Dok, ini saya punya daftar Oke. pertanyaan cukup banyak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore hadirin sekalian. Kita berada dalam puncak pandemi, belum puncak sih ya, menuju puncak gitu, kasus lagi meningkat gitu. Dan saya sangat senang alumni FKKM KUGM gitu ya, bersama dengan fakultas gitu, bekerja sama mengadakan diskusi yang menurut saya sangat mahal dan tanda kutip ilmunya mahal gitu ya, dan sangat penting dan menarik gitu, bersama pakar dan guru-guru saya di hadapan saya ini. Kita hadirkan Dokter Ning, ya siapa yang nggak kenal Dokter Ning gitu ya. Spesialis penyakit dalam gitu, nggak usah dikenalin lagi deh, ini semua orang udah tahu dah Dokter Ning gitu ya, udah bosen gitu nggak di TV, nggak di media, berbagai acara gitu ya. Kemudian kita juga punya, ini guru saya Dokter Dian, saya mahasiswa FKUGM dulu. Beliau adalah guru saya gitu. Kayaknya sih beliau saat itu lagi PPDS, kalau nggak lagi fellow ya, saya lupa ya kalau nggak salah. Dokter Dian guru saya, Hmm. spesialis anak, PhD, itu kemarin salah satu penemu genos yang dipakai juga ya dok ya di beberapa stasiun gitu ya. Ya, Jadi dokter Dian alhamdulillah. ini Iya. papernya juga banyak sekali gitu tentang neuro anak ya dok ya. Jadi memang Ya. kedua pakar ini kita tunggu ilmunya. Baik, terima kasih banyak kehadirannya dan saya senang gitu kedua guru-guru saya ini sehat gitu ya, tampak cerah gitu. Semoga COVID jauh karena saya yakin Hmm. beliau-beliau ini sudah divaksin dosis ketiga. Ya, baik. Eh, Lanjut saja. Kita memasuki tema yang eh, kita tunggu tentang Omikron. Mungkin kita ke Dokter Ning dulu. Dok, sebenarnya Omikron ini apa sih dok? Apa sih bedanya dengan varian sebelumnya? Kenapa nih jadi heboh dok? Ya, silahkan Dokter Ning. Oke, ini saya grogi sebetulnya kalau yang nanyain Dokter Fajri nih. Nanti bisa dilengkapi ya Enggak Dokter dok. Fajri kalau informasinya kurang lengkap gitu ya. Iya, jadi Omikron ini adalah varian ya. Jadi variasi dari virus SARS-CoV-2 yang kita tahu sebelumnya banyak variasi kan, banyak varian tuh, mulai alpha, beta, gamma, delta, yang terakhir ini Omikron. Kebetulan ini memang varian-varian of concern ya. Jadi varian-varian yang memang menimbulkan dampak nyata gitu di dalam kehidupan manusia. Jadi sebetulnya dari ribuan varian mungkin ya yang hasil mutasi sejak awal ditemukan di Wuhan itu mungkin hanya 5, bukan 5 sih, ya 5 ya dok ya, yang varian of concern ini hanya alpha, beta, gamma, delta, dan omikron gitu. Nah kenapa sih omikron ini menjadi varian of concern? Karena memang pertama dulu waktu ditemukan pertama ya, waktu dilaporkan pertama oleh dokter dari Afrika Selatan, itu memang ini bentuk atau variasi dari virus yang cukup berbeda dengan sebelumnya gitu. Jadi jumlah mutasinya cukup banyak dibandingkan dengan varian delta sebelumnya, itu jumlah mutasinya kalau yang sebelumnya kan sekitar 10 ya varian delta, yang ini 30 sampai 50 mutasi gitu. Jadi cukup banyak. Meskipun memang jumlah dari mutasi itu tidak menentukan apakah varian ini akan lebih berbahaya atau tidak, itu tidak bisa kita simpulkan gitu ya. Cuman memang beberapa mutasi yang ada di dalam varian Omicron ini sebenarnya sudah ada di varian-varian sebelumnya juga, seperti di alpha, beta, gamma, delta, dan itu di situ sudah ketahuan ya, waktu itu di alpha, beta, gamma, delta itu sudah ketahuan mutasi ini efeknya apa. Contohnya misalnya kecepatan penularan, terus dia bisa imun escape gitu ya, dia bisa menurunkan efikasi dari vaksin dan lain-lain. Nah itu kalau misalnya terjadi dalam satu bentuk varian Omicron, dia bercampur jadi satu, nah itu bagaimana dampak mutasinya. Nah itu yang memang dari awal tidak diketahui, makanya para ahli langsung concern gitu ya sama varian ini gitu, karena dia bisa dianggap sebagai gabungan dari beberapa mutasi-mutasi yang cukup harus diwaspadai dari varian-varian sebelumnya. Mungkin sekilas begitu, Dr. Fajri. Oke, baik. Nah, sebenarnya secara singkat nih dok, intinya nih, gejalanya apa sih yang bikin beda nih Omikron pada dewasa dulu, ntar kita ke anak, dengan varian yang sebelumnya gitu. Ya, jadi kalau gejala ya sebetulnya spektrum gejala yang disebabkan oleh Omikron ini tetap sama dengan sebelumnya. Mulai dari tidak bergejala sampai gejala berat sampai meninggal pun bisa disebabkan oleh Omikron. Cuman memang sebagian besar mungkin karena Omikron ini kebetulan ada di dunia ini tuh setelah program vaksinasi itu mulai luas ya. Jadi banyak yang bergejala ringan. Nah, dari yang gejala ringan ini dilaporkan banyak yang lebih ke arah seperti radang tenggorokan gitu, Dokter Fajri. Jadi kayak anosmia dan lain-lain itu berkurang prevalensinya, tapi lebih banyak ke arah radang tenggorokan seperti orang flu biasa sebetulnya. Makanya akhirnya mungkin banyak yang merasa dia hanya flu biasa gitu ya, karena nggak ada anosmia, gatal-gatal tenggorokan gitu.
Jadi sementara ini gejala yang paling banyak dikeluhkan itu. Gitu. Apalagi udah banyak divaksin kali dok ya, jadi gejalanya emang alhamdulillah lebih ringan gitu ya. Nah, betul. Nah, dokter Dian, kira-kira nih dok, bagaimana dok sebenarnya gejala Omikron pada anak? Bagaimana Dr. Fajri? Suaranya Apakah, terputus tadi. sorry dok, bagaimana gejala Omikron pada anak? Apakah sama seperti dewasa? Apakah ada perbedaan pada anak yang lebih kecil, di bawah 5 tahun, lebih 5 tahun? Betul. Dia sekarang seharusnya concern buat kita semua ya. Sama seperti yang disampaikan Dr. Nings tadi, gejalanya pada anak-anak khususnya seperti anak-anak yang sudah mendapatkan vaksin, yaitu di atas 6 tahun ke atas itu hampir mirip dengan yang dewasa. Umumnya ringan, rata-rata mayoritas itu demam dan nyeri tenggorokan, ada batuk. Justru kalau ada pilek itu kita malah agak ragu-ragu apakah ini Omikron apa bukan. Tapi biasanya hanya karena paramyxo atau rhinovirus atau virus yang lain. Tetapi begitu dia demam, nyeri tenggorokan, dan ada batuk, itu hampir pasti mengarah ke sana. Tetapi yang jadi concern sekarang adalah untuk adik-adik kita yang berada di bawah 6 tahun yang memang belum tersentuh oleh vaksin. Kebetulan ini yang sangat disayangkan memang laporannya masih belum banyak yang masuk tentang fatalitas dan morbiditas atau mortalitas di anak-anak yang di bawah 6 tahun yang dengan terkena Omikron. Tapi sebagai gambaran singkat saja, dalam 1 minggu terakhir ini kemarin kita sudah dapat beberapa kasus anak di Sarjito, dan dari berapa itu 4 itu sudah ada yang cukup fatal, gejalanya cukup berat, dan ada yang sudah juga mungkin ada 1 yang meninggal. Terus kemudian di rumah saya Bengkel tempat saya menjadi satgas juga sudah ada 2 yang dirawat dengan gejalanya lumayan cukup berat, tapi alhamdulillah bisa membaik. Itu adik-adik yang belum tervaksin kebetulan memang, karena memang vaksinnya kita penelitian vaksin terakhir masih belum ada yang untuk ada di bawah 6 tahun ya. Studi efikasi yang terakhir memang sudah ada yang dari Pfizer itu untuk anak-anak di bawah 6, tapi sekali lagi masih masa studi juga, masih belum ada hasilnya. Jadi saat ini kita di IDAI juga menerapkan kewaspadaan apabila ada anak dengan gejala serupa seperti yang dulu, ada pneumonia, ada gejala sesak nafas, nafas cepat, demam, itu kita curigai juga langsung ke arah Omikron, ke arah COVID maksud saya. Nah, terkait setelah itu baru ditegakkan apakah dia Omikron atau bukan. Seperti itu Dr. Fajri. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Lantas kalau menurut dokter Dian, kan katanya Omikron ringan nih, pada anak ini nih, lebih ringan atau kita harus tetap waspada karena bisa ada yang namanya MISC apa bagaimana dok? Apa ya udahlah cuek aja dok. Ya betul sekali Dr. Fajri. Jadi kalau untuk halo, kayaknya terputus-putus Iya dok, ya. Terus nyala saya. terdengar dok. Ya terdengar ya. Jadi kalau Boleh. gejala MISC kebetulan kami sudah dapatkan beberapa, tapi yang lebih banyak lagi itu adalah gejala-gejala yang post COVID akut. Jadi gejala autoimun yang muncul beberapa bulan sesudah COVID, bahkan sudah anak itu sembuh. Jadi untuk MISC kemarin itu seperti gejala-gejala atau yang untuk Bapak Ibu yang awam sekarang sedang melihat, yaitu multi-inflammatory system of children itu ya. Jadi gejala yang muncul akibat gangguan pada sistem multi organ itu sebenarnya penyebabnya, sekali lagi saya ingatkan, bukan secara langsung dari virus SARS-CoV-2-nya, tetapi reaksi imun terhadap virus SARS-CoV-2-nya yang biasanya muncul karena dalam tanda petik boleh kita katakan reaksinya berlebihan ya, dan kemudian akhirnya menyerang berbagai sistem organnya. Jadi umumnya yang gejala yang biasa pertama kali muncul adalah demam lama yang tidak turun selama lebih dari 5 hari. Kemudian disertai dengan munculnya ruam. Ruam itu muncul bercak-bercak merah di seluruh tubuh dan kadang disertai dengan munculnya mata kemerahan. Ya, jadi itu yang kita sebut sebagai manifestasi kulit ya kalau bahasa awamnya. Dan ruamnya bentuknya bisa bermacam-macam. Kemudian setelah itu umumnya akan diikuti dengan gejala-gejala pada organ yang lain. Seperti misalnya yang sering kami temui adalah miokarditis atau radang pada jantung, pada otot jantung. Biasanya wujudnya anaknya memang kelihatan lemas, pucat begitu Bapak Ibu, tetapi begitu kita yang memeriksa, itu biasanya ada ketidakteraturan nadi, kemudian setelah itu tekanan darah yang menurun, yang kemudian setelah itu dikonfirmasi dengan pemeriksaan yang disebut ekokardiografi. Kemudian ada beberapa gejala lain yang melibatkan sistem hati ya Bapak Ibu. Sistem hati itu apa ya? Kalau bahasa medisnya hepar ya, tapi di sini sistem hati.
Jadi yang dilihat tuh fungsi hatinya. Biasanya kalau munculnya gejalanya seperti mual dan muntah, tetapi agak kadangkala muncul kuning walaupun gejala kuningnya jarang. Nah, pada saat kita lanjutkan pemeriksaan laboratorium baru nanti kelihatan ada kerusakan pada hati ya, yang ditandai dengan peningkatan SGOT, SGPT. Kemudian penurunan fungsinya ditandai dengan ada namanya pemeriksaan faktor koagulan darah PPTA, PTT, dan seterusnya. Cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu bisa mencurigai kalau anak itu biasanya paling sering adalah demam lama yang tidak segera turun dengan ruam kemerahan. Itu saja sih Dokter Fajri biasanya yang kalau gejala MISC. Tetapi umumnya gejala MISC ini tidak serta-merta, biasanya warga tuh taunya, oh saya baru saja kontak dengan orang positif, kemudian gejalanya tidak sekarang tidak bergejala atau sehat saja berarti baik-baik saja. Nah, itu yang sering menjadi apa yang namanya ya, titik salah tangkap, titik salah waspadanya. Padahal MISC gejalanya bisa muncul 2 minggu atau 3 minggu setelah seseorang kena COVID sampai 4 sampai dengan 6 bulan. Nah, itu yang mungkin patut diwaspadai. Mungkin nanti Dr. Ning juga bisa menambahkan atau Dr. Fajri juga. Terima kasih. Oke, jadi berarti sebenarnya pada anak itu juga kita nggak bisa cuek aja dok ya. Maksud saya, walaupun angkanya nggak terlalu besar dok ya, nggak 10% gitu kan dok ya, MISC, tapi bisa berarti dok ya. Berarti tadi udah jelas sekali apa yang harus dia waspadai, yang diperhatikan ketika ada anak isolasi mandiri begitu. Nanti kita kupas lagi dok, kira-kira warning sign pada anak saat isoman bagaimana. Nah sekarang ke dokter Ning dulu nih dok. Kira-kira nih dok, Omikron ini seberapa parah sih dok? Kemudian pada siapa aja yang akan menjadi parah dok? Sehingga jadi orang yang isoman nih jadi paham dok, harus bagaimana mengawasi diri sendiri dok. Gitu. Ya, jadi Omikron itu tetap sama seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi dia bisa menyebabkan spektrum gejala itu mulai dari yang tidak bergejala sampai gejala berat gitu ya. Nah, bagaimana apakah orang tersebut pasti akan bergejala ringan kalau terkena Omikron itu memang kita tidak bisa pastikan. Tentunya gejala itu muncul tergantung dari interaksi antara sistem imun dan faktor virusnya gitu ya. Nah, memang kita tahu kalau orang sudah divaksinasi, lalu orang yang mungkin usia muda, itu kan sistem imunnya relatif lebih baik ya. Jadi kalau kena Omikron ini kemungkinan besar memang gejala ringan, tapi jangan lupa ada orang-orang yang masih rentan ya, kita bilangnya rentan karena sistem imunnya kemungkinan besar masih tidak baik, seperti orang-orang usia lanjut, orang-orang dengan penderita komorbid ya, penyakit komorbid, terutama penyakit komorbidnya yang tidak terkontrol, lalu orang-orang yang belum divaksinasi, lalu ibu-ibu hamil misalnya, dan juga anak-anak tadi yang diceritakan oleh Dokter Dian, jadi terutama anak-anak yang belum divaksinasi. Jadi kalau misalnya memang terpaksa isolasi mandiri, lalu Anda termasuk populasi rentan, jadi tetap isolasi mandiri dengan pemantauan kondisi. Biasanya masa kritis dari COVID itu 5 hari ke atas. Jadi misalnya 5 hari ke atas itu gejalanya masih tidak membaik, demamnya masih tinggi, mungkin malah orangnya masih lemas, nggak mau makan, tambah mual muntah mungkin, tambah sesak mungkin. Bagus juga kalau misalnya sejak awal bisa kita monitor dengan menggunakan alat saturasi oksigen ya, itu juga masih bisa. Jadi sejak awal kalau misalnya ada penurunan saturasi oksigen, misalnya kurang dari 93%, itu harus segera warning sign lah ya untuk segera ke rumah sakit, misalnya seperti itu. Jadi tetap bisa bergejala berat, terutama orang-orang yang rentan tadi. Jadi utamakan orang-orang yang rentan ini untuk memantau kondisi meskipun isolasi mandiri. Gitu, Dokter Fajri. Nah sebenarnya dok, di dewasa ya dok ya, itu isolasi tuh berapa hari sih dok? Terus kriteria boleh isolasi mandiri apa aja dok? Kapan? Wah ini kayaknya harus kita rujuk nih, harus dibawa ke rumah sakit nih gitu. Ya, kalau dari kriteria Kemenkes itu yang boleh isolasi mandiri yang usia di bawah 45 tahun ya, yang gejalanya ringan, yang tidak menderita penyakit komorbid. Tapi kita tahu sekarang mungkin kalau semuanya itu diterapkan juga rumah sakit bisa penuh ya, melihat kasusnya itu sekarang juga cukup banyak gitu. Jadi mungkin ya gejala ringan, kalau misalnya komorbidnya terkontrol, usia memang masih belum lansia, saya rasa mungkin nggak apa-apa isolasi mandiri, asalkan itu tadi pemantauannya harus baik ya, mungkin sejak awal harus konsultasi, atau mungkin lapor ke puskesmas terdekat supaya dipantau, atau telemedicine misalnya, jadi sejak awal itu dipantau oleh dokter. Dan memang lebih baik kita memantau kondisi diri sendiri itu dengan pantauan tenaga medis ya, jadi kita bisa menilai kan kapan sih ini memburuk, kapan sih ini butuh ke rumah sakit, seperti itu. Jadi tetap meskipun tadi itu ya, jadi meskipun bisa isolasi mandiri, yang namanya kondisi berat awalnya juga biasanya diawali gejala ringan dulu. Makanya harus hati-hati gejala ringan, baru nanti setelah biasanya 5 hari ke atas baru terjadi perburukan. Kayak
gitu. Nah dok, biasanya dok, bukan biasa dok, pada regulasi yang terbaru, berapa lama dok isolasi dok? 10 hari, 14 hari, Oh, atau 5 hari kayak di Amerika dok? oke, oke. Iya, jadi kalau Memang gitu. merujuk ke regulasi Kemenkes ya, ini kita masih pakai yang 10 hari ya. Jadi mungkin kadang-kadang teman-teman itu masih agak kebalik-balik antara isolasi dan karantina ya, Dokter Fajri gitu. Jadi kalau isolasi itu berarti kita mengisolasi diri pada saat kita udah sakit. Nah, itu memang masih minimal 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Jadi masih seperti itu. Tapi ada catatan nih, biasanya orang-orang yang sudah divaksin itu mungkin gejalanya lebih ringan ya. Jadi mungkin sebelum 10 hari mungkin dia udah hilang gejalanya. Nah, itu boleh ada tambahan kriteria. Kalau kurang dari 10 hari kita sudah hilang gejala, kita boleh tes PCR mandiri. Jadi tes PCR mandiri 2 kali. Kalau misalnya 2 kali itu negatif, selang 24 jam, nah itu boleh dikatakan sembuh gitu. Nah, misalnya nih dok, kalau tidak bergejala dok, kan harus 10 hari isolasi dok ya. Perlu Ya, nggak tes PCR ulang dok untuk pelepasan ya, isolasi? ya, ya. Jadi kalau yang awalnya tidak bergejala 10 hari memang anjurannya isolasi. Atau sebetulnya tadi sama sebenarnya di hari ke-5 ke-6 itu boleh sih sebetulnya kalau mau diulang lagi PCR-nya kalau 2 kali negatif sebetulnya boleh juga lepas isolasi gitu. Jadi nggak masalah ya gitu dok. Kalau misalnya duitnya mahal nih dok, PCR kan mahal. Boleh nggak dok nggak usah dilepas? Misalnya udah ada gejala nih hari ke-14, atau di awal nggak bergejala hari ke-10 nih dilepas isolasi, boleh nggak dok? Tanpa dites Oh, PCR ulang. nah, jadi kalau sudah 10 hari tadi, kalau sudah minimal 10 hari plus 3 hari bebas gejala, itu sebetulnya tidak dianjurkan untuk PCR ulang ya Bapak Ibu sekalian. Karena nanti kalau di PCR ulang itu memang PCR kita itu bisa mendeteksi bangkai virus juga. Jadi bisa sampai 3 bulan tuh positif terus. Jadi kalau berdasarkan regulasi Kemenkes juga dan pedoman tata laksana 5 organisasi profesi, itu kalau sudah melewati masa isolasi tadi 10 hari plus 3 hari bebas gejala, betul-betul gejala sudah hilang 3 hari terakhir, lalu mungkin sudah kontrol ke dokter, sudah konsultasi ke dokter dinyatakan sembuh, itu tidak perlu periksa PCR ulang. Jadi periksa PCR ulangnya kalau misalnya ingin memperpendek masa isolasi. Harusnya 10 hari, tapi mungkin 10 hari belum sampai 10 hari udah hilang gejalanya. Nah, itu boleh dipastikan lagi dengan tes. Jadi tesnya itu untuk memperpendek masa isolasi aja. Tapi kalau udah sesuai dengan masa isolasi sebetulnya tidak dianjurkan untuk tes PCR ulang gitu dok. Kalau antigen bermanfaat nggak dok? Dites berkali-kali kan ada nih, ada orang nih dok isolasi, ada nih ceritanya dok. Isolasi 10 hari, tiap hari dites antigen tuh dok, beneran ada dites, dia sendiri nyolokin sampai hari ke-10, ke-14. Boleh nggak? Perlu nggak dok diulang kayak gitu? Ya sebenarnya nggak efisien ya Bapak Ibu. Jadi ikut aja sampai hilang gejala, ikuti juga Kalau masa anak-anak. penularan kayak gitu. Kalau misalnya mau memastikan, misalnya sebelum lepas isolasi udah 2 minggu, udah betul-betul hilang gejala, mau memastikan dengan antigen ya silahkan. Tapi biasanya antigen itu pasti akan negatif kalau viral load itu Negatif. turun gitu. Cuman yang ditakutkan malah justru kalau kita masih bergejala, terus tes Ya. antigen, terus antigennya masih udah negatif gitu, udah dipikirnya Ya. udah sembuh, padahal masih bergejala. Nah itu jangan kebalik ya, jadi jangan salah paham karena antigen itu sangat terkait dengan viral load. Jadi kalau kita terlalu dini meriksanya atau malah terlalu lambat, udah turun viral loadnya, itu hasilnya bisa negatif, tapi gejala masih ada, itu kita masih kemungkinan menular, apalagi kalau ada di dalam masa menular tadi yang 10 hari plus 3 hari. Makanya hati-hati, lebih baik kita pantau kondisi kita, gejala kita itu lebih baik daripada kita sibuk fokus ke hasil negatif gitu ya, takutnya malah misleading gitu. Jadi antigen buat diagnosis aja, bukan buat pelepasan isolasi. Karena ntar virusnya udah turun, masih bergejala nih, tapi masih bisa nularin. Antigen udah negatif nih, namanya negatif palsu. Baik, Dokter Dian, bagaimana pada anak dok? Jadi samakah cara diagnosis pada anak? Kira-kira dok? Ya, kurang Dan lebih isolasinya dok? kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Dokter Nings ya. Pertama untuk diagnosisnya jelas berdasarkan dari gejalanya dulu, hanya masalahnya gejalanya tadi tidak spesifik. Tetap yang kita utamakan adalah pemeriksaan PCR. Cuma bedanya satu, pemeriksaan PCR pada anak jelas jauh lebih sulit dan lebih banyak hasil negatifnya. Bukan apa-apa, bukan karena PCR-nya nggak bisa mendeteksi. Yang pertama selalu jadi problem adalah sampling prosesnya. Proses samplingnya beda sekali, nyolok masukkan stick nasofaring orofaring pada anak dengan pada orang dewasa itu beda sekali, itu satu. Dan kalau anak tahu nggak karu-karuan itu lebih banyak negatifnya, sama seperti kalau kita nyolokin stick pada orang-orang di bandara tuh apa betul benar sampai di belakang
Itu kan kita nggak tahu juga ya. Apalagi antigen juga kebanyakan juga tidak bisa mendeteksi kalau viral load-nya rendah seperti yang disampaikan oleh Dr. Ning, atau kalau katakanlah PCR city value di atas 25 kalau nggak salah ya, Dr. Ning. Nah, seperti itu. Nah, kalau pada anak-anak biasanya kalau di tempat kita biasanya kita tetap dalam apa namanya regulasi juga disebutkan kalau PCR-nya positif, atau misalnya 1 kali dilakukan PCR masih negatif, maka dilakukan PCR berikutnya, hingga kalau 2 kali negatif baru dikatakan aman, atau 1 positif saja maka dikatakan positif dengan PCR. Kalau misalnya antigennya positif dan dia bergejala, maka pada saat masuk pun kita akan pastikan dengan PCR, dan tidak akan, istilahnya PCR itu hanya konfirmasi. Jadi misalnya antigennya positif kemudian ternyata didapatkan PCR-nya pada saat rawat inap negatif, maka dia tetap dianggap positif dan PCR tetap diulang yang kali kedua dengan pertimbangan tetap ada gejala. Seperti disampaikan Dr. Ning, saya juga korban itu, Dok. Korban salah interpretasi PCR, Dok. Saya kebetulan kan juga survivor COVID, tapi kenanya itu dari orang yang bergejala, tapi di PCR 2 kali negatif, akhirnya tetap dilepas. Lalu disitulah saya ketularan. Padahal selama itu nggak pernah kena dari pasiennya seperti itu. Jadi kalau sama pada anak-anak juga pemeriksaannya, PCR evaluasinya dilakukan apabila sudah bebas gejala, dan karantinanya kalau yang tanpa gejala bisa 10 hari sama seperti tadi, juga tambah 3 hari bebas gejala, atau kalau pada bayi itu pemeriksaan swab PCR kedua itu dilakukan hari ke-7, yang seperti barusan saya terima arahan dari IDAI itu. Hanya kemudian tetap diulang 2 kali juga, kalau 2 kali negatif maka baru bisa dilepas. Hanya kalau isolasi mandirinya juga sama, umumnya untuk yang tidak bergejala, atau yang bergejala ringan saja. Tetapi kalau ini juga agak sedikit berbeda. Ini juga saya barusan terima kemarin itu, diminta isolasi di rumah sakit bila terkonfirmasi Omikron untuk pada anak-anak. Ya, seperti itu. Nah, mungkin karena belum banyak studi pada anak-anak, ya. Ini juga saya juga kemarin baru baca tabel, kenapa hanya Omikron saja, kalau yang lain bagaimana. Seperti itu. Tapi petunjuknya bentuknya tabel panjang begitu. Yang dianjurkan isolasi mandiri adalah yang tidak bergejala atau yang bergejala tapi ringan. Nah, setelah itu warning sign-nya persis sama seperti yang Dr. Ning tadi sampaikan. Demamnya tidak turun, disertai dengan mual muntah yang kemudian nutrisi tidak bisa masuk, kemudian ada sesak, saturasinya juga tidak baik, ataupun tadi biasanya pada anak diikuti dengan kesadaran menurun, seperti itu sudah warning sign yang membuat anak-anak itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Seperti itu kira-kira Dr. Fajri. Terima kasih banyak, Dok. Jadi warning sign itu adalah tanda bahaya ya. Jadi lampu merah gitu ya. Barangkali ada yang belum bisa menangkap. Red flag namanya, bendera merah. Baik, Dokter Ning, ada yang masih penasaran nih tentang inkubasi. Sebenarnya Omikron ini nih, jadi misalnya nih, saya habis makan bareng teman saya tanggal 1 Februari. Ternyata 3 hari kemudian dia demam dan dia batuk gitu. Kita sama-sama kan di tanggal 1 Februari ini. Kapan saya harus dicek PCR atau antigen, Dok? Dan kapan harus diulang? Ya, jadi itu berarti Dokter Fajri kontak erat gitu ya. Jadi kontak erat itu adalah orang-orang yang beresiko tertular. Tapi dalam waktu itu kondisinya mungkin masih baik-baik aja gitu. Jadi belum muncul gejala, dia masih sehat-sehat aja. Tapi dia kontak erat dengan orang yang positif. Jadi kalau orang kontak erat itu memang sedikit berbeda ya untuk testingnya, tidak seperti yang tadi isolasi kalau udah sakit gitu. Makanya ini juga istilahnya beda, yaitu karantina. Jadi kontak erat itu idealnya memang karantina selama masa inkubasi. Ini kita bicara ideal ya. Masa inkubasi itu adalah masa mulai dari dia kontak, jadi mulai dianggap kalau virus itu masuk ke dalam tubuhnya Dr. Fajri, terus nanti berkembang biak di dalam tubuhnya Dr. Fajri, lalu nanti muncul gejala. Kalau sudah sampai ke puncak, viral load-nya tinggi, muncul gejala, merusak sel gitu ya. Nah itu masa inkubasi tiap orang beda-beda. Jadi kalau COVID itu memang rentang dari masa inkubasi itu sekitar 2 hari sampai 14 hari. Ya, itu secara teori begitu. Cuman untuk Omikron ini memang dikatakan lebih cepat masa inkubasinya. Jadi kebanyakan tuh hari ketiga, hari keempat itu udah muncul gejala. Itu. Jadi masa inkubasi Omikron dikatakan lebih ringan dibanding varian yang sebelumnya gitu. Jadi di hari ketiga keempat biasanya sudah muncul gejala. Kalau sudah muncul gejala sebetulnya ya langsung tes aja ya, terserah mau antigen boleh, mau PCR boleh, tapi memang interpretasinya harus hati-hati.
Kalau antigen kadang-kadang itu tergantung viral load tadi. Kalau viral load-nya belum mencapai minimal, kadang dia false negatif. Tapi kalau udah bergejala, betul kata dokter Dian tadi, harusnya tetap positif itu. Dia sudah confirm sebetulnya. Kalau misalnya swab antigennya negatif, tapi PCR-nya positif. Atau kebalikannya, dia swab antigennya positif, tapi PCR-nya negatif. Tetap dia sudah confirm kalau misalnya dia bergejala, apalagi jelas kontak erat, seperti yang diceritain dokter Fajri tadi. Gitu. Jadi kalau itu kalau mau tes ya. Tapi kalau misalnya nggak ada gejala sama sekali nih, tadi ada gejala gampang ya. Kalau nggak ada gejala, itu bisa mengikuti beberapa pedoman. Misalnya hari kelima. Kalau pedomannya Kemenkes, hari kelima itu boleh tes PCR gitu ya. Tes PCR, kalau misalnya negatif, itu boleh lepas karantina. Ini ikut karantinanya kemarin PPLN juga 5 hari ya. Jadi 5 hari, terutama yang sudah vaksinasi 2 kali, itu 5 hari. Kalau yang vaksinasi 1 kali, itu mereka pakainya 7 hari. Nah, itu testingnya sebelum keluar. Jadi testingnya itu hari keempat dan hari keenam. Kalau negatif boleh keluar, seperti itu. Atau kalau pakai antigen, itu bisa 2 kali. Pakai menggunakan entry test dan exit test. Jadi entry test itu pada saat pertama kali ada kontak, misalnya dokter Fajri kontak tanggal 1, tanggal 2-nya cek antigen gitu. Cek antigen ternyata hasilnya negatif, dia harus tetap karantina. Nanti diulang lagi bisa 5 hari kemudian kalau ikut pedomannya Kemenkes gitu. Kalau positif berarti dia memang confirm. Tapi kalau negatif dia boleh lepas karantina. Cuman di sini kalau misalnya kita gabungin nih ya sama petunjuk dari CDC nih Amerika, itu saya lebih senang menggabung karena masa inkubasi itu kan masih bisa sampai 14 hari ya Dok Fajri ya. Jadi kalau kita hari kelima, hari keenam udah lepas karantina, itu sebetulnya masih ada resiko beberapa orang mungkin baru muncul gejalanya itu setelah lepas karantina. Jadi kalau di CDC itu hampir sama hari kelima seperti itu, tapi ada catatannya. Meskipun Anda lepas karantina, Anda tetap harus mengawasi atau memonitor gejala Anda sampai 14 hari. Jadi tetap prokes ketat, tetap menjauhi orang-orang rentan, itu sampai masa inkubasinya selesai. Karena masa inkubasi itu asumsinya 14 hari maksimal. Jadi tetap kita anggap masih mungkin di hari ke-6 sampai hari ke-14 itu mungkin baru muncul gejala. Mungkin seperti itu, agak sedikit berbeda dengan yang isolasi tadi. Gitu. Baik, terima kasih dok. Ini juga sekaligus menjawab dok, karena banyak nih, kok di sini saya PCR positif, di tempat lain negatif, atau sebaliknya tempat ini negatif, tempat itu positif gitu ya. Jadi itu kan membingungkan. Gitu. Oh dok, ada lagi dok yang nanya dok tentang ini dok. Sebenarnya Omikron ini bisa nggak sih dideteksi pakai PCR biasa atau antigen? Katanya antigen nggak bisa nemuin dok kalau kita terinfeksi Omikron nih, nggak mempan gitu, nggak bisa nemuin gitu dok. Sebenarnya Mungkin bisa. dokter Dian, silakan dokter Dian. Apakah Omikron bisa ditemukan dengan antigen dan PCR saya? Apa gimana dok? Pemeriksaan itu kalau pemeriksaan PCR tetap bisa ya Bapak Ibu semua, tetap bisa mendeteksi SARS-CoV-2. Hanya setelah itu kita tahu itu Omikron apa tidak, nah itu yang kita harus arahkan pemeriksaan PCR berikutnya menggunakan apa ya reagen khusus yang memang menarget gen yang menjadi penanda bahwa dia varian Omikron. Jadi gen-gen istilahnya kalau saya bicara masalah gen untuk pemeriksaan PCR mungkin tidak semuanya familiar ya, tetapi ada jenis kit tertentu yang kita sebut kit yang dinamakan kit primer SGTF ya, atau S gene transfer failure, yaitu kit yang tidak bisa atau bisa mendeteksi bahwa PCR tidak bisa mengatakan negatif pada yang gen S. Nah, gen S itu yang menjadi penanda dia Omikron. Kalau PCR-nya ya seperti itu. Nah, kalau antigen ya terus terang Dr. Fajri, ini apakah saya memberikan data klaim apa yang sebenarnya itu juga akan berbeda-beda. Karena antigen kan yang diperiksa sebenarnya proteinnya. Jadi kemarin beberapa juga bisa kita lihat masih bisa kalau antigen. Jadi kalau antigen kan bukan diperiksa badannya, strukturnya, tapi protein luarannya. Sementara Omikron itu mutasinya itu pada subbagian dari komponen virus yang bukan protein secara keseluruhannya. Sehingga nanti sebenarnya ada beberapa kit antigen yang bisa, ada yang tidak. Nah, itu yang kita harus waspada sebenarnya ya Bapak Ibu. Cuman sayangnya memang kan pengetahuan kita akan kit-kit antigen yang diperlukan di pasaran itu kan tidak jelas ya, tetapi rumah sakit atau fasilitas kesehatan sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kit-kit antigen yang memang terdaftar, tersertifikasi di Farmalkes ya. Sebenarnya ada berapa ya? Hampir sekitar 200 lebih ya. Kemarin kalau saya selama ini urusan Farmalkes itu melihat ada 200 lebih dari kit antigen itu mayoritas sebenarnya bisa mendeteksi virus SARS-CoV-2 termasuk varian Omikron ini sebenarnya masih bisa. Hanya nanti ya itu harus diperhatikan. Kalau kita bergejala,
Jadi mungkin ini secara kita katakan kewaspadaan global saja ya, seperti pertanyaannya tadi Dokter Fajri juga. Ada orang yang periksa PCR di sana positif, kemudian tindakan yang lain negatif. Yang mana yang saya ikuti? Kalau Bapak Ibu semua yang menonton ini dalam tanda petik, kita lebih well aware, simpati atau empati dengan orang lain. Misalnya saya dapat positif, walaupun saya periksa lagi negatif, maka saya akan mengisolasi diri saya sendiri agar saya tidak memberikan mudarat untuk orang lain atau memberikan bahaya untuk anak saya sendiri seperti itu. Sampai saya pastikan 2 kali negatif seperti itu. Bagaimanapun juga bisa jadi yang negatif yang tadi disebutkan Dokter Fajri, ya tadi salah ngambilnya kah? Atau dilalah proses PCR-nya itu sedang bermasalah kah? Tapi kalau udah nilai positif, apalagi CT value-nya rendah, itu sudah merupakan suatu ya positif ya. Kecuali ya saya tidak tahu kalau di luar sana ada problem mismatch atau yang lainnya seperti itu. Tapi setidak-tidaknya kita tidak memberi mudarat pada yang lain. Kalau yang negatif kan lebih banyak mudaratnya ya dokter ya, daripada kalau yang positif ya. Yang penting kan kita sehat tidak bergejala kan seperti itu. Nah sayangnya mindset itu ada tidak di para pelaku perjalanan. Nah itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan, sharing di sini. Kalau pelaku perjalanan kan gimana caranya harus negatif. Itu sayangnya. Itu seperti itu. Iya sih. Kalau bisa ngeprint sendiri dok ya suratnya ya biar negatif aja. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih banyak dok. Harusnya masih Siap. bisa. Jadi senada dok ya. Saya juga pernah baca di FDA dok kalau memang mungkin antigen sensitivitasnya berkurang tapi masih bisa menemukan. Nah idealnya memang regulator kita siapapun itu yang berwenang memberikan semacam informasi gitu ya. Kalau misalnya ini yang bagus nih, ini yang nggak bagus, jadi masyarakat juga tahu gitu kan, milih-milih gitu. Karena kan kita tahu kita bisa beli sendiri loh dok di platform e-commerce gitu ya, mau beli antigen 2 lusin juga bisa sendiri setiap hari gitu kan. Tapi kita nggak tahu kualitasnya seperti apa. Baik, terima kasih banyak. Saya rasa cukup jelas ya tentang diagnostik dan analisis dari jika kita terinfeksi gitu ya COVID-19. Kita akan memasuki topik selanjutnya tentang vaksin. Nah ini yang lagi hot issue nih dok. Jadi sedikit tentang Denmark ya. Denmark katanya walaupun kasusnya meledak gitu ya, ternyata dilepas semuanya, bahkan lepas masker gitu. Loh kan Indonesia nggak bisa kayak gitu. Kenapa gitu? Apa karena di sana vaksinnya udah 60%? Dan yang di booster ya 60-70% gitu ya, lalu dan 80% di full dosis. Nah, intinya yang saya sampaikan adalah sebenarnya sebermanfaat apakah vaksin booster ketiga dan vaksinasi pada varian Omicron dan upaya dalam mengakhiri pandemi ini dok. Karena ini hot issue juga nih, pandemi mau selesai nggak? Gimana turning nih tentang vaksin dok? Penting nggak booster tuh? Ya. Jadi memang sebelum ada Omicron ini kita nggak kepikiran ya, mungkin Dokter Fajri juga nggak pernah kepikiran bakalan mengedukasi tentang booster gitu ya. Jadi dulu kita pikir ya Delta itu sebetulnya udah gitu, habis Delta tuh kayaknya udah lega gitu. Ternyata tiba-tiba ada Omicron dan ternyata mungkin karena dia mutasinya cukup berubah, bedanya cukup beda ya dengan yang Delta, akhirnya tentunya efektivitas antibodi atau efikasi atau pengikatan netralisir antibodi kan pasti akan terganggu semakin beda bentuknya ya, karena antibodi itu kan sifatnya spesifik gitu. Nah, memang dari situ, dari negara-negara yang sudah duluan naik nih kasusnya Omicron, ternyata orang-orang yang terutama tadi yang saya katakan seperti lansia, comorbid, bahkan yang sudah vaksinasi 2 kali, bahkan penyintas, itu ternyata banyak juga yang akhirnya bisa terkena atau terinfeksi Omicron, bahkan ada yang bergejala berat. Lalu mulai banyak studi ya, jadi studi baik secara in vitro gitu. Kalau secara in vitro memang jelas banget di mana Omicron ini bisa menurunkan kemampuan netralisir antibodi bahkan sampai 40 kali. Sedangkan Delta itu cuma menurunkan 2,8 kali kalau nggak salah. Tapi kalau yang Omicron ini bisa menurunkan 40 kali, itu di laboratorium ya. Cuman kalau kita lihat di dunia nyata, sebetulnya 2 kali vaksin yang sebelum ini, itu sudah masih cukup untuk melindungi kita dari gejala berat dan kematian. Tapi memang akhirnya orang-orang yang rentan tadi, itu efikasi pada efektivitas ini juga ikut turun, gitu. Karena kena Omicron ini, makanya booster ini menjadi suatu hal yang akhirnya dipercepat ya, terutama untuk orang-orang yang memang rentan. Jadi sudah banyak sebetulnya studi dari Omicron ini, dan terakhir efektivitas vaksin booster itu ada dari UK sama USA kalau nggak salah. Dr. Fajri pasti lebih tahu nih. Jadi sudah ada studi CDC ya terakhir kemarin itu menunjukkan betul-betul efektivitas vaksin booster melawan Omicron di Amerika itu jelas sekali perbedaannya dengan yang vaksinasi lengkap 2 kali sekalipun. Jadi dia bisa menurunkan resiko terutama orang dewasa dan lansia untuk masuk rumah sakit,
dan meninggal. Jadi jauh sekali perbedaannya. Jadi memang untuk sekarang kita mungkin sangat membutuhkan ya untuk menyelamatkan orang-orang yang memang rentan ini. Makanya kan di sini sebetulnya booster tuh nggak wajib untuk orang-orang yang mungkin usia muda, yang mungkin dia tidak menderita penyakit komorbid, mungkin belum menjadi suatu kewajiban atau tidak suatu hal yang urgent. Tapi yang lansia, yang menderita komorbid itu sangat-sangat dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi booster untuk melindungi mereka dari kematian dan rawat inap kali ya gitu. Itu Dokter Fajri. Wih, mantap dok ya. Emang denger sih dok, katanya data di Inggris Amerika 80-90% dok ya. Booster itu melindungi kematian sampai keparahan begitu ya. Nah, berarti jangan sungkan untuk di booster gitu. Pertama tadi udah jelas banget dokter nih menjelaskan ya, ada lansia, orang dengan penyakit penyerta begitu. Kemudian kalau Anda benar-benar belum divaksin ya harus lengkapi segera begitu. Nah, baik dokter Dian, bagaimana menurut dokter Dian nih vaksin booster pada anak gitu? Apakah perlu atau jangan ngomongin booster dulu deh. Vaksin yang dua dosis saja belum rata pada anak ya. Gimana dok? Betul. Iya betul sekali Dokter Fajri. Hingga saat ini saja kita mesti berusaha untuk melengkapi 2 vaksin dulu untuk anak-anak. Itu pun belum selesai semua ya. Untuk sampai usia 6 tahun belum selesai. Kemudian dan kita masih punya PR menunggu hasil studi beberapa vaksin untuk anak-anak di bawah 6 tahun. Ini terutama untuk keamanannya ya. Seperti itu. Nah, jadi sama senada seperti Dr. Nings, tadi juga beberapa penelitian di in vitro juga menyebutkan memang vaksin booster itu bisa mengurangi resiko imun escape yang dilakukan oleh Omicron. Bahkan 89% sudah terbukti bisa mencegah terjadinya kematian. Jadi memang saya sarankan Bapak Ibu semua, karena kalau dulu anak-anak selalu dianggap pembawa gejalanya ringan tapi menularkan. Orang dewasa terutama yang ringan berat. Tetapi Bapak Ibu sekarang sebaliknya, orang-orang dewasa umumnya bergejala ringan tapi potensi menularkannya luar biasa. Yang berbahaya justru anak-anak Bapak Ibu semua yang sekarang belum tercover semua dengan vaksin, bahkan vaksin kedua. Nah, vaksin kedua ini memang ini juga menjadi catatan juga untuk kita. Untuk vaksin kedua kebetulan masih saat ini kita dengan logistik stok yang ada masih menggunakan jenis vaksin yang sama, bukan vaksin yang berbeda-beda. Penelitian yang vaksin yang lebih high dari yang kita pergunakan sekarang juga masih belum dipergunakan pada anak-anak. Nah, beberapa studi melaporkan memang kadar antibodi yang ada itu memang sudah cukup yang dari 2 vaksin itu untuk anak-anak terhadap Delta dan yang lain. Tapi saya kira belum ada laporan tentang kadarnya untuk di anak-anak untuk yang terhadap Omicron. Nah, ini saya berharap bentar lagi kalau misalnya saya bisa nemukan, nah moga-moga saja sih ada sebenarnya ya, tetapi bukan vaksin yang kita pakai sekarang yang memberikan efek protektif terhadap Omicron untuk anak-anak. Cuma masalahnya sekarang kalau vaksin itu kita pakai pada anak juga keamanannya juga masih belum terlalu bisa kita jamin begitu. Makanya kita sekarang masih menggunakan yang dipakai oleh pemerintah sekarang. Nah, maka itu kembali lagi karena melihat vaksin yang ada sekarang memang cukup untuk melindungi, tetapi tidak 100%. Kembali pada tadi prokesnya itu, dan Bapak Ibu semua sekarang kesadaran dari Bapak Ibu semua untuk melindungi anak-anak. Jadi anak-anak tetap menjadi salah satu kelompok yang rentan ya Bapak Ibu, sama seperti dokter yang tadi lansia, orang dengan kelompok komorbid. Anak-anak menjadi kelompok yang rentan, khususnya bayi baru lahir atau kita sebut neonatus, dan anak-anak yang memiliki komorbid juga. Jadi sekarang itu yang punya diabetes, gagal jantung, serangan jantung bukan hanya punyanya pasiennya dokter Ning. Sekarang di anak-anak banyak sekali itu. Anak sudah gagal ginjal, anak sudah punya riwayat alergi berat hingga autoimun, anak dengan penyakit jantung, bahkan anak-anak dengan stroke. Kebetulan karena saya syaraf anak, jadi banyak sekali anak-anak dengan stroke sekarang itu. Walaupun penyebabnya tidak sekunder gara-gara kebanyakan makan enak ya, tetapi biasanya sekunder karena penyakit yang lain yang menyertai begitu, terutama autoimun. Nah, seperti COVID ini, makanya kenapa penting kita melindungi anak-anak dengan vaksin COVID ini, karena beberapa kami temukan memang salah satu bentuk gejala gejala ikutan pasca COVID itu bentuknya seperti stroke pada anak-anak. Ya, seperti itu Dokter Fajri. Oh gitu dok, berarti serem juga dok ya kalau kena COVID tuh dok ya. Walaupun katanya pada anak lebih ringan, dan berarti nggak cuma kayak batuk pilek aja dok ya. Ya, makanya sekarang ini anjuran saya ya, kalau boleh saya kata kami seperti menuai badai atau menuai panen ya. Panen sekali anak-anak dengan beberapa masuk dengan gejala stroke, seperti MISC juga,
Ih, Dan terus serem terang juga dok. biasanya sebulan itu cuma satu, biasanya sebulan cuma satu, sekarang tuh sebulan bisa 4, bisa 5, Wah, terus gejala dengan kelumpuhan. Begitu kita cek antibodi IgG COVID-nya ternyata tinggi-tinggi semua, artinya dia waduh. pernah terinfeksi COVID dulunya. Bukan anak-anak yang belum divaksin deh ini. Kalau divaksin jelas kita akan mendapatkan kadar antibodinya tinggi. Tetapi ini anak-anak yang belum divaksin, kalau Oh. tiba-tiba dengan stroke, loh kenapa begitu kita cek, loh semuanya rata-rata ternyata pernah terinfeksi COVID yang dulunya tidak bergejala Ya. atau gejalanya ringan seperti itu. Bagaimana pengalaman dokter Ning ini? Seperti itu. Wah, gimana dok dokternya dok? Apakah Hmm. ada nih misalnya vaksin terbukti mengurangi keparahan gitu? Ya. Nemu nggak dok kasusnya kayak gitu dok? Iya, iya. Kalau di orang dewasa, sebenarnya sejak zaman Delta kemarin itu sudah kelihatan ya orang-orang yang sudah divaksinasi 2 kali itu kalau kita bandingin foto rongsennya tuh foto toraknya beda banget kan. Yang udah divaksin itu pneumonia lebih ringan ya. Jadi awan-awan rongsennya tuh foto toraknya beda banget kan. Yang udah divaksin itu pneumonia lebih ringan ya. Jadi awan-awan putihnya itu nggak sebanyak kalau yang belum divaksin. Jadi jelas sih sebetulnya vaksin itu memang menurunkan gejala berat. Cuma dari Gejala ceritanya berat. dokter Dian ngeri juga ya. Anak-anak ini masalahnya selama ini kan selalu dianggap kebal gitu loh dokter Dian. Jadi Iya, betul. jadi kita nggak pernah tahu padahal ya efek COVID jangka panjang pada anak-anak itu kan Betul. sebetulnya apalagi Omikron ini kita juga belum tahu gitu. Dan kalau Iya. ternyata memang ada resiko koagulopati berarti ya dok mungkin stroke-nya itu Betul, ya salah sama satunya. seperti Betul, orang dokter. dewasa berarti Iya. resiko long COVID-nya salah satunya memang koagulopati. Pada orang dewasa juga banyak laporan seperti itu bahkan ada peningkatan resiko serangan jantung dalam waktu 1 tahun juga itu ada studinya kalau yang orang dewasa. Iya. Tapi kalau yang pada anak-anak itu saya emang nggak tahu nih. Kalau memang betul kayak gini ya sama berarti ya dokter Dian ya. Sama Meskipun dong. gejala Iya, awalnya ringan, belum tentu long COVID-nya itu ringan gitu. Iya. betul sekali. Iya. Wah, berarti salah dok ya kalau ada orang yang menganggap bahwa COVID ini batuk pilek aja dok ya. Salah ya dok ya berarti. Gila, salah. Batuk pilek aja kalau kami nyebutnya itu kalau karena rhinovirus itu. Saya nyebutnya Ya. virus badak ya, rhinovirus, paramyxovirus, nah itu batuk pilek. Kalau ada COVID jangan anggap batuk pilek biasa. Ya, Ya, seperti itu. terakhir sebelum kita ke sesi tanya jawab, dokter Dian, bagaimana isu terkini tentang PTM nih dok? Nah, lagi hot issue banget nih dok. Menurut dokter Dian, apakah ya PTM saja atau daring saja atau ya udah yang penting udah vaksin, anak aman, bagaimana dok? Yes, betul. Uh, jadi begini dokter sekalian, Bapak Ibu sekalian, memang vaksin itu melindungi anak atau remaja yang sudah divaksin dari gejala berat dan komplikasi yang lebih parah seperti yang disampaikan Dr. Ningsi. Tetapi tidak menjadikan kita tidak bisa kena. Kita tetap bisa kena walaupun bergejala apa tidak, dan kita tetap bisa menularkan ke orang lain. Nah, itu tolong dipahami sekali. Nah, kebijakan sebenarnya kebijakan yang harusnya muncul seperti kemarin dari IDAI sudah menganjurkan stop lagi PTM 100%, bahkan kalau bisa 50%, bahkan kurang itu kami sangat mendukung itu, dan beberapa daerah sudah melakukan. Di Jakarta sepertinya juga sudah dikurangi ke 50%, dan itu sebenarnya sudah kebijakan yang lama ya pada saat waktu Kemendikbud, waktu kita masih yang waktu varian Delta itu ada beberapa syarat-syarat bahwa PTM itu harus sudah dilakukan, boleh dilakukan kalau siswanya itu sudah divaksin 2 kali, gurunya sudah divaksin, tetapi ada tambahan kasusnya sekarang, bahwa kasus di area sekeliling itu kurang dari, saya lupa berapa kasus itu per 1.000 penduduk. Tapi yang jelas harus masuk dalam kategori hijau, baru PTM boleh dilakukan. Dengan catatan tetap harus ada pengawasan, bila ditemukan kasus, maka PTM harus ditutup, sekolah harus ditutup, di tracing. Nah, ini di Yogyakarta juga muncul kasus di sekolah, di sekolah anak saya ya, malah karena itu sekolah anak saya yang bagian SMP-nya di situ, langsung begitu ketemu beberapa kasus positif, langsung ditutup. Jadi pada dasarnya kebijakan serupa sebenarnya harusnya diterapkan pada semua sekolah yang ada. Walaupun mereka divaksin 2 kali, kalau sudah muncul tetap ada kasus, apalagi Omikron ini, maka harus di stop kembali. Cuma lah ini Dokter Fajri, pusingnya dokter anak ya seperti ini. Di satu sisi kita harus menyetop PTM karena transmisi yang tinggi, resiko untuk menularkan ke orang-orang yang vulnerable. Tapi di satu sisi kita juga harus mempertimbangkan tumbuh kembang anak selama 2 tahun ini sekolah daring ini
regresi kognitif, regresi knowledge, semuanya itu luar biasa memang. Cukup memprihatinkan, bahkan termasuk anak-anak berkebutuhan khusus yang memang selalu saya kelola itu karena sulitnya mengakses kepada pertemuan langsung, perawatan langsung, fisioterapis, termasuk sekolah-sekolah berkebutuhan khusus, membuat memang progres terapi mereka jadi turun. Tapi kita harus menimbang mana yang benefitnya lebih tinggi, mana yang risknya lebih tinggi. Dan untuk saat ini, penurunan kognitif itu tidak sebanding dengan benefit nyawa kan ya. Nyawa dan komplikasi jangka panjang. Jadi kita pun dari dokter anak sepakat, maka begitu ada kasus maka PTM harus ditutup. Masalah, nah tinggal pertanyaannya ini, pengelola kebijakan dan peraturan itu bagaimana untuk menyikapi efek akibat tidak berlangsungnya PTM. Ini beberapa saya temukan, sekolah siswa tetap disuruh daring supaya aman, tetapi kurikulum tetap dipaksakan anak-anak untuk menyelesaikan sesuai dengan kurikulum normal. Itu yang stres itu pasti ya bapak ibunya juga ini. Saya kira kalau dokter Fajri udah punya putra tuh sebenarnya saya juga mumet. Ini soal yang dikerjakan anak-anak waktu kuliah daring, sekolah daring ini beneran seperti ini. Nah, itulah yang sayangnya kita kurang sinkron di situ. Ya, benar. Tapi ya seperti itu, harusnya memang kebijakan itu bisa menyeluruh semua, bahkan termasuk modifikasi kurikulum ya jangan memasang target yang tinggi. Itulah memang pusingnya kita dokter anak harus memikirkan dari macam-macam aspeknya itu, termasuk bahkan aspek stres orang tua. Orang tua selama anak di daring itu kita bisa sangat paham betapa stressfulnya mereka untuk melatih dan mendidik anak-anak di rumah. Bahkan ada yang mengorbankan pekerjaannya, dan itu juga akhirnya menimbulkan stres pada anak-anak. Jadi unda-undi itu dok, masuk PTM, kena COVID, nggak PTM, pusing stres di rumah. Nah, mana yang lebih baik? Nah, saya pikir kebijakan dinamis, kebijakan dinamis dari school reopening itu sangat baik. Artinya silakan PTM dengan pengawasan ketat, begitu ada temu kasus ya stop lagi, melakukan karantina, isolasi seperti yang 10-14 hari, kemudian dievaluasi kembali, bagus lagi, masuk lagi, nah seperti itu. Nah itu juga sekaligus untuk menjawab bahwa sebenarnya ya saya jadi paham ya, mungkin ya Dr. Ning, Sano sedikit juga sekaligus curhat sedikit ya, kita jadi paham ya, pasti Dr. Ning juga selama di Kemenkes itu, kenapa orang-orang kan, Bapak Ibu semua mengatakan kok kebijakan kita kayak nggak tegas begitu ya. Ya karena ya seperti ini, banyak sekali yang dipikirkan bukan hanya masalah COVID saja sebenarnya kan ya. Tapi kita sebagai praktisi kesehatan kan memang harus menganjurkan yang terbaik untuk dalam kesehatan. Hanya dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang lain bagaimana seperti itu. Mungkin begitu Dr. Fajri. Baik, jadi intinya PTM kalaupun mau dilakukan harus ketat dok ya, harus komitmen dok ya. Jangan dibawa jalan-jalan ya dok ya. Nggak PTM nonton barongsai, mungkin nanti nonton petasan atau nonton apa jadi kan gimana dok? Ya, betul dok, izin saya tambahin, itu benar sekali ya, harus sadar diri semuanya, pas orang tuanya. Ini yang kebetulan yang saya dapat kasusnya itu adalah sudah tahu anaknya demam batuk, bukannya dengan sadar diri, ayo saya bawa PCR, enggak, anaknya masuk aja. Aduh, nah seperti itulah. Sebenarnya kalau kita sadar bersama-sama itu sebenarnya bisa hidup indah kok gitu. Begitu dok. Ya dok, bahkan menariknya waktu itu ada satu guru yang beliau sakit kemudian terpaksa masuk karena takut dipotong gaji gitu. Ini kan artinya kan itu dia. Ya COVID gitu, nularin banyak orang gitu. Artinya ya ada regulator di sini dan lain-lain harus lebih wise lagi. Baik, terima kasih banyak menarik sudut pandangnya. Kita masuki sesi selanjutnya yaitu baik ini tanya jawab. Jika baru terpapar 1-2 hari sebelumnya, apakah dengan tes PCR di hari kedua itu hasilnya akurat atau bisa false hasilnya karena masih Windows period? Dan jika hasilnya negatif, apakah perlu PCR ulang selama menunggu perlu isolasi mandiri? Ini udah dijawab sama Dr. Ning ya. Dr. Ning mau ngulangi lagi, saya tadi ada nanya nih, sama sih intinya. Kalau baru terpapar 1-2 hari, gimana dok? Ya, kalau terpapar berarti masih kontak erat ya. Jadi ini orangnya masih sehat, belum ada gejala, dia tapi terpapar dengan orang yang positif. Jadi kalau kontak erat kembali lagi tetap harus karantina sebetulnya ya, karena ada masa inkubasi tadi yang tiap orang bisa beda-beda. Masa inkubasi itu bisa 2-14 hari. Tapi di sini kalau mau tes PCR bisa di hari kelima misalnya. Jadi hari kelima kalau negatif itu boleh keluar dari karantina asalkan tidak bergejala ya. Atau antigen. Kalau antigen bisa di hari kedua lalu diulang lagi nanti 3-5 hari kemudian. Kalau negatif juga boleh lepas karantina. Jadi kalau masalah false ya, untuk tes false ya tentu saja bisa ya. Tadi
Dokter Dian juga sudah jelaskan sedikit bahwa memang tes-tes ini tidak ada yang akurasinya 100% ya Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya false negatif, ada yang namanya false positif. Jadi yang penting itu adalah kita tahu bagaimana cara membacanya ya. Jadi tidak semua kalau positif itu pasti positif, negatif pasti negatif. Jadi disesuaikan dengan kondisi orangnya, disesuaikan dengan perjalanan penyakit dari COVID-nya ya. Oleh karena itu lebih baik memang konsultasikan. Jadi jangan self-diagnose, jangan diagnosis diri sendiri, konsultasikan ke dokter yang bisa Anda konsultasikan mengenai hasil-hasil tes seperti ini. Gitu. Mantap. Siap dok, terima kasih banyak. Baik, ini ada buat dokter Dian nih. Bagaimana bila gejalanya mirip sekali dengan COVID yang lain, tapi kok PCR-nya negatif? Apa tidak terdeteksi? Ya, dari Dimas dok, ini PPDS Opskin dok. Ya, dokter Dian mungkin dok. Mau ya tahu ya, dokter lagi. Ada kelas saya dok, ada kelas kita dok. Ayo dok. Iya, betul sekali. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, dalam protokol itu sebenarnya apabila seseorang itu sudah bergejala dan gejalanya itu memang sugestif ke arah COVID, kan sekarang kita juga ada sistem scoringnya ya, baik itu dewasa maupun anak-anak ada sistem scoring sendiri. Kalau gejala sugestif ke arah COVID, kemudian lakukan pemeriksaan darah dan pemeriksaan ronsen itu mengarah ke sana, kemudian hasil PCR negatif, maka diulang 2 kali di 2 hari yang berbeda. Ya, itu bisa diulang seperti disampaikan dokter nih. Kalau ternyata udah muncul gejala terus hari ketiga atau hari kedua dilakukan PCR, ada di swab misalnya, Anda ya biasanya kalau saya nyebutnya kepada pasien saya pada saat Anda dilakukan swab itu Anda terasa nyeri nggak sih di hidung? Kalau iya berarti insya Allah sticknya benar-benar nyolok masuk sampai dalam. Kalau hanya geli-geli saja itu berarti kurang masuk itu. Nah, seperti itu. Jangan-jangan negatifnya karena itu. Tapi lupa ya bukan itu hanya sekedar bercanda saja. Tapi pastikan kalau hasil PCR negatif, maka silakan diulang. Boleh diselisih besoknya, boleh diselisih 2 harinya. Biasanya PCR pada saat dilakukan pemeriksaan pertama PCR umumnya hasilnya kan keluar 1 hari ya. Kalau kita pakai yang reguler standar. Kalau pakai yang eksekutif yang cepat itu kan biasanya 3 jam begitu. Nah, misalnya hasil negatif dan Anda masih merasa bergejala, maka lakukan pengulangan. Yang kedua, kalau misalnya sudah 2 hari sudah negatif dan kemudian ternyata Anda masih bergejala, insya Allah mungkin itu karena virus yang lain. Tapi kalau Anda merasa itu karena virus lain pun ya jangan kemudian Anda bersatu padu dengan teman-teman yang lain, walaupun Anda misalnya bukan COVID, misalnya parafixo atau rhinovirus atau beberapa virus-virus lain yang memang non-COVID, tetap Anda bisa menular pada orang lain gitu. Ya tetaplah menahan diri, tetap gunakan maskernya. Meskipun tidak masuk dalam... Iya, jadi mau batuk. Iya, sebenarnya kita juga diajarkan kalau COVID nggak COVID, kalau batuk bisa nular dok ya. Bahkan dulu cacar air aja tuh juga bisa nular sekali gitu. Nular semua, betul. Nah, yang lupanya karena selalu dipikir COVID, padahal yang lain juga tetap bisa menularkan yang lain. Begitu, seperti itu. Nah, ini dok, sekalian nambahin dok, bagaimana tadi ada pertanyaan, ruam dok. Jadi ruam ini, ruam pada anak lah terutama yang banyak ruamnya dok. Ruam COVID, ada nggak sih khusus ruam COVID? Bedainnya gimana dengan ruam yang lain? Atau ada ruam khusus Omikron jangan-jangan? Bagaimana dok? Ada? DBD juga ada ruamnya, campak ada ruamnya. Gimana dok? Betul sekali. Nah, begini, ruam pada virus atau kita sebut biasanya ruam yang muncul karena infeksi virus atau kita sebut viral exanthem itu memang ada beberapa berbeda tergantung pada jenis virusnya. Seperti misalnya kalau campak itu karena Coxsackie, jenis virus Coxsackie, maka ruamnya seperti apa itu ya? Orangnya nyebutin deblok ya, bahasa Indonesia-nya saya nggak tahu ya. Tapi merahnya merebar merata. Kalau ruam karena virus varicella, maka bentuknya levelnya berbeda-beda. Ada yang kemerahan, ada yang bentuknya benjolan, papul, ada yang bentuknya pustul. Begitu pustul ada yang bernanah begitu. Tetapi kalau ruam karena COVID itu mayoritas memang mirip dengan ruam pada penyakit Kawasaki. Ya, jadi merah menyeluruh dan apalagi kalau sudah muncul, biasanya merahnya umumnya tidak luas. Kalau pada virus infeksi yang pertama, tetapi kalau virus ruamnya kemudian menyebar sampai pada telapak tangan, kemudian lidahnya juga memerah, kemudian matanya juga merah, mirip seperti Kawasaki, hati-hati seperti yang tadi disampaikan oleh Dokter Fajri di awal. Jangan-jangan adik mau kena sindroma MIS-C, bukan Miss Nona ya, MIS-C itu tadi sekali lagi saya ulangi, multi-inflammatory syndrome, INSIL, terjadi sindroma gejala
sindrom atau ya kumpulan gejala dari berbagai organ yang muncul di anak-anak karena COVID. Jadi ruamnya itu mirip seperti tidak terlalu spesifik, mirip seperti ruam tanah virus yang lain. Tetapi ya umumnya dokter akan bisa kadang-kadang juga dokter anak juga ada yang lolos juga kita memang melihatnya begitu karena ruamnya kadang-kadang tidak selalu muncul di awal. Ya tetapi gejala sugestif itu sudah jelas secara demam, batuk, kemudian nyeri tenggorokan tadi itu. Kemudian biasanya kalau kemudian mulai muncul sesak lah gambaran foto ronsennya itu bisa membantu kita. Apakah ke arah pneumonia tipikal COVID atau yang bukan. Nah, seperti itu. Begitu, dokter. Jadi susah kalau memang diagnosa hanya dari ruamnya saja. Begitu, dok. Berarti amannya dok kalau misalnya anak gitu ya dengan demam, dengan tanpa atau ruam sampai hari keempat bawa ke dokter aja kali dok ya, ketiga keempat dok ya mungkin dicek darah atau yang lain. Betul, kita pastikan ya. Apalagi kalau kemudian yang ternyata yang demam dan batuk tidak hanya dia saja. Itu biasanya kami juga menggunakan patokan kalau di rumah yang batuk pilek itu ada 2 apa 3. Apalagi orang tuanya juga ya, terus orang tuanya belum divaksin, itu kita sudah harus wajib curiga, jangan-jangan ini ke arah sana. Soalnya waktu itu ada isu yang menarik dok gitu. Kita turut berduka cita terhadap keluarga anak yang meninggal. Ada anak habis divaksin meninggal. Kalau nggak salah hasil investigasi DBD kalau nggak salah dok. Maksud saya kan untuk mengurangi kesalahpahaman seperti itu sebaiknya kita periksa ke dokter. Gitu dok ya. Betul sekali dok, betul sekali. Jadi kadang-kala itu yang insiden terjadi ya. Jadi jangan menerka-nerka sendiri, kalau muncul seperti itu kita periksa ke dokter saja. Kalau ruam pada DBD beda sekali ya dok, ruam pada DBD itu bentuknya petehi, bintik-bintik merah, bukan demblok merah begitu, tidak. Itu bisa harus bisa kita pisahkan, bisa kita bedakan kok dengan ruam akibat COVID atau yang tadi saya maksud tidak bisa berbeda itu adalah ruam penyakit yang memang virus-virus yang menyebabkan ruam seperti virus campak, ya campak itu mirip sekali ruamnya dengan COVID ini. Dan terutama ya tadi itu ruam pada Kawasaki itu. Begitu dokter Fajri. Siap, terima kasih banyak dok. Nih ada pertanyaan menarik nih buat dokter Dian kayaknya nih. Kalau anak saya belum divaksin, takut kena Omikron, harus gimana dok? Gitu. Boleh nggak nonton barongsai lagi barongsai? Dok. Kalau putra, ya sekarang kita lihat saja. Kalau anak-anak yang belum divaksin, pasti portal of entry-nya dapat COVID itu dari 2. Satu dari orang tuanya, satunya lagi dari teman sebangsanya di sekolah. Jadi dengan peningkatan kasus seperti ini, saran saya kalau memang misalnya anak-anak belum divaksin kan sekarang di bawah 6 tahun ya. Berarti di bawah 6 tahun kan mayoritas masih TK atau kelompok bermain. Ya. Atau di TPA, Taman Penitipan Anak. Saran saya, ya sudahlah. Karena belum divaksin, yuk disimpan. Yuk dijaga dulu di rumah. Dirawat sendiri di rumah sampai periode Omikron ini berlalu. Seperti itu. Sementara Bapak Ibu yang sudah divaksin, tetap jaga prokesnya. Karena walaupun Bapak Ibu sudah divaksin, mungkin kalau kena gejalanya tidak berat, tetapi Bapak Ibu tetap bisa menularkan kepada putra Bapak Ibu di rumah. Jadi seperti itu. Portal of entry-nya anak-anak kan 2, dari orang tuanya sendiri, dari keluarga yang berkunjung ke rumah ya. Nah, makanya tadi kalau nggak salah tadi saya lihat ada pertanyaan kok. Kalau nggak salah Dr. Fajri, kenapa kok ya virus itu lucu, agak bagus pertanyaannya. Kenapa virus ini begitu benci pada umat manusia? Karena munculnya selalu paling banyak habis Lebaran atau habis Natal ya. Nah, ya itu gimana dok? Lebaran dan Natal itu kan kita semua berkumpul saling tanpa menyadari bahwa kita tuh membawa virus kemana-mana. Sebenarnya virus itu kan apa ya, makhluk Allah yang memang hanya sudi mampir di tubuh kita, hanya ikut saja gitu. Tetapi tubuh kita lah yang bereaksi. Ada yang bereaksinya bagus, virusnya terhabisi. Ada yang reaksinya berlebihan yang membuat gejala yang tadi beraneka ragam. Ada yang tidak mampu menghabisi tapi menularkan. Nah, seperti itu. Jadi itu saja. Jadi memang Dr. Fajri. Sebaiknya jangan mengaitkan peningkatan kasus kali ini dengan isu agama ya dok ya. Jadi betul. Kita kan meningkatkan karena emang urutannya nih, kebetulan urutannya adalah tahun baru dulu, kemudian ada Imlek dulu, Lebaran dulu nih. Makanya kesannya dia Lebaran nih nanti akan ditutup gitu. Coba kalau Lebaran duluan sebelum tahun baru gitu misalnya, ya mungkin Lebaran dibuka. Natal yang ditutup gitu. Jadi bukan isu agama sih. Ini emang virus aja gitu. Kemarin ngumpul-ngumpul aja gitu. Betul, karena ngumpul-ngumpulnya itu, jalan-jalannya itu. Betul. Nih buat dokter Ning nih. Dokter Ning, aku udah vaksin ketiga dok, pakai AstraZeneca, tapi nggak ada efek apa-apa dok. Itu aman nggak dok? Gitu. Apa manfaat nggak dok? Jangan-jangan nggak ada efek dok?
Iya, jadi kalau kita ngomongin efek atau KIPI ya dari vaksin, mungkin dari Dokter Dian nanti juga bisa nambahin nih kalau Iya. dokter anak nih ahlinya vaksinasi sebetulnya ya. Jadi ya tidak semua orang mengalami ya. Jadi tidak 100% orang itu divaksin pasti akan mengalami reaksi. Ada yang tidak mengalami juga, malah mungkin justru lebih banyak yang tidak mengalami reaksi gitu. Jadi kalau tidak mengalami reaksi itu bukan berarti terus antibodinya nggak terbentuk, ya itu tidak bisa kita simpulkan seperti itu sebetulnya ya. Jadi kalau udah divaksin 3 kali, udah yakin memang divaksin gitu, ya udah tetap aja yakin kalau ada antibodinya, tapi juga tetap harus jaga protokol kesehatan dan pola hidup sehatnya, gitu aja sih. Jadi mungkin bisa dipastikan misalnya dengan tes antibodi bisa nggak ya, tapi Betul. juga belum tentu ini ya, kita belum tahu ininya soalnya batas minimal antibodi berapa sih yang sebetulnya protektif pada COVID kita juga belum tahu. Jadi ya udah kalau yakin divaksin ya berarti yakin aja kalau antibodinya terbentuk kan gitu ya. Jadi memang belum tentu ada reaksi gitu. Mungkin Dokter Dian kali dok untuk imunisasi ini KIPI dok biasanya ditanya. Ya, betul sekali. Seperti yang disampaikan Dr. Nings tadi, pada saat kalau kita divaksinasi itu kemudian tidak merasakan apa-apa, itu malah bersyukurlah Bapak Iya. Ibu sekalian. Berarti Bapak Ibu tidak mengalami KIPI-nya atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi rasa nyeri, demam, kemudian rasa apa ya, kalau orang Jawa ngetok-ngetok atau mungkin gejala sedikit saluran nafas pasca imunisasi itu adalah reaksi ikutan yang sebenarnya berbeda-beda tergantung pada respon masing-masing orang. Jadi yang kalau misalnya tidak terbentuk itu bukan berarti tidak ada antibodinya seperti yang Dokter Iya. Nings sampaikan tadi ya. Kalau memang Bapak Ibu penasaran, memang betul cek aja antibodinya seperti kami kemarin satu dokter di dokter anak periksa semua yuk bareng-bareng. Wah lebih dari 40.000, tapi kan kita nggak tahu kadar berapa yang bisa mendapat apa menjadi Bagus ya. proteksi. Ya, Bagus dok, bisa yang bagus itu nggak tahu. Cuma 6 bulan ini memang kita juga mengindikasikan ada penurunan memang kadar antibodi, tapi ya sekali lagi kita tidak tahu penurunan itu apakah kemudian bisa melindungi apa tidak, sehingga saran tadi betul kata Dokter Ning, booster itu tetap melindungi. Ya, umumnya kalau Dan juga di booster itu KIPI nggak muncul lagi ya dok, biasanya KIPI itu munculnya di hmm, vaksin-vaksin ya, pertama. KIPI itu muncul di vaksin-vaksin pertama, reaksi nyerinya itu yang muncul atau demam begitu muncul di vaksin pertama. Vaksin kedua umumnya tubuh kita sudah dapat merespon dengan baik, walaupun tetap ada beberapa orang yang merasakan KIPI. ya. Pada anak-anak juga ada, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, umumnya KIPI-nya juga ada KIPI yang ringan. Kalau ada KIPI yang berat itu insya Allah dari Komnas KIPI, Komite Nasional Penanggulangan Kejadian Ikutan itu akan selalu memantau dan pasti akan selalu mengabarkan dan merilis berita begitu ada kejadian-kejadian yang muncul. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau melihat ada beberapa berita di koran yang mungkin Dokter Fajri juga, Dokter Ning juga melihat di anak, serang saya sampai juga agak prihatin melihat begitu banyaknya berita di koran. Berita-berita itu dari Komda atau komite daerah itu juga langsung melakukan investigasi. Dan hingga saat ini mayoritas memang rata-rata koinsiden dokter. Bapak Ibu. Koinsiden itu artinya apa? Kebetulan ada gejala penyakit akibat penyakit lain yang muncul bersamaan pada saat vaksin atau pada saat 1 minggu sesudah vaksin. Karena pengamatan KIPI itu bukan hanya pada saat vaksin Bapak Ibu. Kejadian yang muncul pada saat vaksin, 1 hari sesudah vaksin, 2 hari sudah vaksin, hingga 1 minggu, hingga 1 bulan dan 6 bulan itu masih dianggap sebagai KIPI yang tetap diinvestigasi kemudian dilaporkan. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi agak baik, melebar terima ya, kasih dok. banyak Maaf ya, dok. dokter. Nggak apa-apa dok. Ini informasi yang penting banget karena isunya kan berulang lagi. Nih, Jadi, ada asumsi sebenarnya dok. Dok, apakah benar setelah vaksin 3 kali justru daya tahan tubuh makin menurun, gampang sakit? Apalagi gara-gara di booster kasusnya meningkat dok. Nah, mungkin dokter Ning atau dokter Dian boleh deh. Ini menarik juga isunya nih. menarik ini. Iya, ya itu menurut saya teori lebih ke teori cocok logi ya. Jadi oh ini banyaknya di booster malah kasusnya naik gitu ya. Ya itu kan kalau mau dicocok-cocokin bisa aja gitu ya. Orang yang udah divaksin kok setelah program vaksinasi jalan kok malah kasusnya tinggi, kok malah ada varian baru. Berarti vaksinasi itu menyebabkan varian baru kan juga banyak tuh yang bilang seperti itu ya. Ya. Tapi sebetulnya ya enggak ya. Jadi yang namanya varian baru itu munculnya ya karena mutasi. Mutasi terjadi ya karena ada penularan. Jadi kalau masih ada penularan yang terjadi di seluruh dunia ini, kapanpun bisa muncul varian baru gitu. Seperti Omikron ini contohnya gitu kan. Karena tidak semua negara itu rata vaksinasinya. Jadi masih ada yang bisa saling menularkan gitu. Terus kalau untuk
booster apakah melemahkan sistem imun? Ya seharusnya tidak ya, karena memang booster ini kan sudah banyak studinya juga kalau dia bisa meningkatkan kadar antibodi, dia bisa meningkatkan efektivitas dari vaksinasi. Ya tentunya kalau kita menyarankan booster, tidak mungkin tiba-tiba menyarankan, pasti sudah dilakukan penelitian dulu, pasti sudah dilakukan beberapa pertimbangan dan studi dulu, baru deh itu benar-benar diberikan pada masyarakat. Kalau enggak ya nggak mungkin ya dok, kita tiba-tiba booster aja 3 kali 4 kali, kan enggak juga gitu. Jadi pasti sudah ada tahap-tahap secara ilmiah gitu ya. Jadi jangan percaya dengan teori-teori yang sifatnya hanya mencocokkan seperti itu. Kita lihat sumber ilmiahnya saja, kita lihat ini apa namanya, sumber-sumber yang pasti-pasti aja ya, karena kalau sumbernya nggak pasti itu malah bikin kita cemas ya, bikin kita takut gitu. Jadi pilih pandai-pandailah untuk memilih sumber informasi. Mungkin Dokter Dian silakan dok, tambahan dok. Oh iya, ini kok jadi besar ini. Oh iya. Punya dok. Jadi kenapa jadi bekasnya jadi besar? Oh, salah. Ya udah. Baik, terima kasih dok. Maaf tadi sinyalnya hilang. Ya, betul sekali Dokter Ning. Jadi yang pertama, Bapak Ibu mohon berhati-hati karena bagaimanapun juga di internet sana itu sangat tersebar banyak sekali artikel-artikel yang pasti apa istilahnya membuat Bapak Ibu harus menggergitkan kepala karena apakah betul vaksinasi ini malah mengakibatkan malah capek, sakit. Jadi dulu ada Bapak Ibu yang namanya teori imun depletion. Jadi artinya sistem kekebalan tubuh kita habis dipakai karena vaksinasi, tetapi studi sudah membuktikan bahwa itu hanyalah sebatas teori dan tidak terjadi hal seperti itu. Kalau yang disampaikan tadi pertanyaan Bu Unang ya, Bu Unang atau Pak Unang ini. Nah itu mengatakan setelah vaksin 3 kali kemudian makin menurun, itu bukan menurun mungkin Pak Unang, tetapi yang Bapak rasakan adalah yaitu KIPI atau reaksi pasca vaksinasi, itu sifatnya hanya sementara, reversible, kemudian setelah itu Bapak akan fit lagi kembali seperti semula. Dan bahkan mungkin kalau gampang sakit, sekali lagi ya kembali ya pada status nutrisi dan fitness city dari badannya Bapak. Apakah seharian Bapak memang berolahraga dengan baik, makan dengan cukup. Nah kalau misalnya ia sudah melakukan itu semua, insya Allah akan tetap sehat atau mengkonsumsi vitamin dan suplemen atau buah-buahan yang baik. Nah kalau terus tadi terkait dengan cocokologi, betul sekali dok. Nah sekarang itu gimana? Apakah terus tadi mungkin menyambung pertanyaan Dokter Ning juga, apakah nanti setelah varian Omikron ada lagi? Oh ada, pasti itu. Selama kita semua masih berpotensi sama-sama bareng-bareng menularkan kemakin banyak. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, virus itu begitu masuk ke tubuh kita, dia akan berintegrasi dengan DNA kita. Dan daripada saat integrasi itu kemudian dia berkembang biak, beranak pinak, maka pasti akan ada berubah kode DNA-nya dan disitulah mutasi akan selalu terjadi. Jadi gimana cara menyetop biar mutasinya nggak ada? Ya berhentilah menularkan virus. Sama-sama dengan sadar diri, yuk kita ikut berpartisipasi mencegah penularan dengan prokes, karantina, tahu diri kalau bergejala, isolasi, supaya nggak menularkan kepada yang lain. Sekarang aja sudah ada anaknya Omikron kan ya dok ya, son of Omikron ya namanya, mutasi BA2 ya. Nanti jangan-jangan ada lagi grandson of Omikron. Ada varian apa lagi nanti nih? Kalau kita tetap terus berpartisipasi dalam menularkannya, seperti itu mungkin. Demikian mungkin Dr. Fajri, Dr. Ning, terima kasih. Baik, sepertinya waktu yang memisahkan kita. Ini banyak banget pertanyaannya, mungkin saya itu masih ada 25 lagi. Tapi mungkin bisa sampai malam kalau gitu. Mungkin saya cukupkan saja, sudah cukup banyak pembahasan kita dan saya rasa juga sudah banyak gitu. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Dr. Din dan Dr. Dian closing statement gitu. Apa pesan-pesan yang paling penting, yang paling esensial, apalagi kalau lagi meningkat. Baik, Dr. Din, silakan dok. Oke, jadi sesuai dengan topik kita ya, Omikron gitu. Jadi Omikron ini memang harus kita hadapi dengan optimis, tapi bukan berarti kita harus teledor atau sembrono gitu ya. Jadi memang untuk orang-orang yang sudah divaksinasi 2 kali, mungkin sudah booster, mungkin usianya bukan lansia, mungkin bukan penderita komorbid, itu sebetulnya tidak usah terlalu khawatir. Mungkin kalau Anda kena Omikron, kemungkinan besar gejalanya akan ringan. Ya, kita sudah punya banyak senjata untuk melawan Omikron. Tapi jangan lupa masih ada orang yang rentan tadi. Jadi kalau Anda bergejala ringan, sakit, persis seperti yang dibilang Dokter Dian, kita harus tahu diri, kita harus sadar diri, isolasi untuk mencegah penularan. Karena mencegah penularan itu juga bisa berdampak kita ikut mencegah munculnya varian baru. Ya, jadi kita yang gejala ringan ini harus tetap
melindungi orang-orang di sekitar kita yang masih rentan, yaitu lansia, penderita komorbid, orang-orang yang belum divaksin, dan anak-anak ya. Ingat banget tadi pesan dari Dokter Dian bahwa anak-anak sekarang justru malah rentan. Jadi beda dengan sebelumnya, malah orang dewasa yang mungkin gejalanya ringan. Ya mungkin dari saya itu, jadi Omikron ini tetap harus diwaspadai, tidak boleh diremehkan ya, karena masih banyak orang yang masih bisa terkena Omikron dan bergejala berat bahkan sampai meninggal akibat varian ini. Itu dok dari saya. Baik, mantap. Terima kasih banyak. Ya, Dokter Dian. Bagaimana dok? Terima kasih dokter. Kayaknya tadi sudah diresume semua sama dokter Ning sih. Oh ya, mungkin Baik. buat anak Ya. dok di highlight. Ya. Yes, sedikit aja tambahannya Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti menambah sedikit dari yang dokter Ning sampaikan bahwa varian Omikron dikatakan memang memberikan gejala ringan. Laporan terakhir menyebutkan yang bergejala berat hanya sedikit. Kan tetapi tolong diingat, karena gejala ringan tapi dia mudah menyebar, semakin banyak orang yang terkena, maka semakin banyak juga yang gejalanya berat bahkan meninggal bisa. Jadi proporsinya jadi makin banyak. Dan sekali lagi terutama kalau Bapak Ibu merasa sudah divaksin, mohon tidak jumawa. Tetap lakukan booster. Apabila ada kesempatan untuk bisa mendapatkan booster, ambil kesempatan untuk bisa booster. Setidak-tidaknya bisa melindungi Bapak Ibu sendiri dan yang terutama nanti melindungi yang ada di rumah. Baik yang rentan dan terutama saat ini anak-anak kita yang mana pemerintah kita masih berjuang untuk melengkapi vaksin kedua. Belum semuanya bisa dapat vaksin kedua, apalagi booster. Kita yang dewasa sudah cukup beruntung. Dan yang lebih tidak beruntung lagi adalah adik-adik kita di bawah 6 tahun. Yang lebih tidak beruntung lagi adalah bayi-bayi baru lahir. Yang lebih tidak beruntung lagi adalah bayi yang lahir dari mungkin ibu yang juga tidak bisa divaksin karena kondisinya. Sekarang sebenarnya vaksin pada ibu hamil sudah bisa ya dokter Ning ya. Bisa. Jadi itu bisa melindungi karena kemarin beberapa kali kita juga dapat bayi yang lahir dari ibu dengan COVID itu terus terang juga kurang mengembirakan seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ada orang-orang di sekeliling Bapak Ibu yang memang belum divaksin, anak-anak Bapak Ibu yang belum divaksin yang sangat rentan, dan mohon diingat gejala ringan saat ini bukan berarti tidak bergejala 6 bulan kemudian. Tetap waspadai gejala-gejala pasca Bapak Ibu sembuh dari COVID 3, 4, 6 bulan dan tetap jaga kesehatan agar tidak muncul reaksi ikutan pasca Bapak Ibu terkena COVID. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga fokus. Seperti itu saja. Terima kasih Dr. Fajri. Baik, jelas sekali. Jadi saya tidak perlu merangkum lagi karena kedua guru saya ini luar biasa. Terima kasih banyak. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Nanti mungkin bisa DM langsung kalau emang berkenan. Baik, semoga Dokter Ning dan Dokter Dian sehat selalu, menyebarkan ilmunya yang luar biasa. Semoga diskusi kita pada hari ini cukup memberikan manfaat gitu ya kepada negara ini yang sedang mengalami lonjakan kasus. Baik, akhirul kalam, kurang lebih mohon maaf. Jangan lengah gitu karena virusnya masih ada gitu, apalagi ada lonjakan kasus gitu, segera kejar vaksinasi. Baik, jika ada salah, salahnya dari saya, jika ada benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf, kami undur diri. Terima kasih juga seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara pada sore hari ini, FKK MKUGM, unit alumni gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Dian, Dokter Ning. Terima kasih FKUGM. Dan pamit.